Oke, selamat pagi, siang maupun sore. Masih bersama dengan video tentang manajemen risiko. Jadi sebelum melanjutkan, seperti biasa kita baca disclaimer dulu. Tabel-tabel dan kolom isian yang ada pada sheet-sheet di file ini tidak sepenuhnya berdasarkan surat edaran Menteri PUPR nomor 04 tahun 2021 dan merupakan pengembangan pribadi yang bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan inventarisasi data untuk keperluan menyusun laporan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian PUPR. Apabila file ini bertentangan dengan pemahaman Anda terkait penyusunan laporan penerapan manajemen risiko, jangan lanjutkan ke sheet berikutnya dan silakan menggunakan metode lainnya. Terima kasih. Jadi untuk yang episode 1 itu sudah ada data umum dan konteks, dan selanjutnya dilanjutkan dengan ruang lingkup ya. Episode 2 ada Loss Event Database atau LED, dan di yang episode ketiga kita tentang analisis risiko ya, tapi ini memakai dengan metode root cause analysis. Nah, kita melanjutkan kali ini dengan menganalisis besaran risiko ya, besar risiko. Nah, di sini ada tabel tentang analisis risiko terkait dengan besaran risiko ya. Nah, mungkin yang untuk kolom 1, 2, 3, 4, 5 ini mirip dengan yang analisis sebelumnya. Ada tahapan proses, tujuan kegiatan utama, ada nomor identifikasi risiko, ada penyebabnya, ada dampak. Nah, yang baru ini ada estimasi. Sebelum ada pengendalian, nanti di sini nilai K dan nilai D. Nah, di sini juga ada untuk setelah pengendalian. Nah, kenapa ada dibagi menjadi dua ini? Karena sesuai dengan SE04 itu sebenarnya ada 3, tambah satu lagi yaitu setelah ada respon. Namun kita melihat dari dua tabel yang berbeda dulu, yang sebelum dan sesudah pengendalian. Dan biasanya untuk kasus di kementerian itu hampir seluruhnya itu sudah mempunyai pengendalian. Makanya ini saya kasih bintang karena bisa saja nilai antara sebelum ada pengendalian ini kita samakan nanti dengan nilai setelah pengendalian. Jadi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ini ada tabel di sebelah. Di sini untuk nilai K ya, ada tabel 2, kriteria level kemungkinan. Nah, di sini nilai K 1 sampai 5 seperti biasa. Ada level kemungkinannya, hampir tidak terjadi, jarang terjadi, kadang terjadi, sering terjadi, dan hampir pasti terjadi. Nah, tabel K ini yang digunakan untuk mengisi kolom di nilai K. Nah, kita kembali ke tabel 3, ini ada yang dampak keuangan. Nah, dampak keuangan ini juga digunakan untuk kategori fraud dan non-fraud ya. Selanjutnya ada untuk reputasi di tabel 4. Di tabel 5 ada dampak hukum. Nah, ini sebenarnya masih banyak panjang ke bawah. Dan terus ada di tabel 6 terkait dengan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada ini untuk kategori layanan ya. Layanan, dan yang paling akhir ini adalah untuk tabel kriteria dampak penurunan kinerja. Nah, untuk memudahkan pengisian ini kebetulan saya sudah menyiapkan di kolom atau di sheet yang warna kuning. Nah, ini sebenarnya sudah diisi di sheet sebelumnya ya. Cuman saya pindahkan saja ke sini. Namun untuk sementara kita abaikan dulu kolom GHI ya, karena kita fokus di sini. Nah, karena kita menganggap bahwa kalau misalnya kita identifikasi risikonya ini terkait dengan pekerjaan melewati tahun anggaran atau pengaduan masyarakat, ini sudah pasti punya pengendaliannya. Nah, mungkin kita bisa mengisi di sini sumber data frekuensinya itu adalah LED. Karena kita mengambil sumbernya kemarin dari LED ya. Ini kita bisa samakan.
terus bukti dukung ini bisa kita cantumkan dari misalnya Google Drive ya, link G Drive. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini bukti-bukti dukung terkait dengan LED-nya. Nah, sekarang baru kita melihat berapa nilai K-nya ya. Nah, kalau kita melihat nilai K, kita bisa melihat di LED kita di sini. Kita ambil ya melewati tahun anggaran ya, misalnya nomor 1 bukan, nomor 2 bukan, nomor 3 nomor 4 ya, nomor 4 sudah ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 4 ternyata. Nah, kita lihat lagi ke tabel yang ada di dalam level kemungkinan. Nah, karena tadi kita sudah menghitung ada 4 frekuensi ya. Namun karena data itu tidak hanya dalam setahun, kita mau coba mengambil untuk yang tabel 2 ini di kolom yang persentase. Jadi kalau 4/19 itu kemungkinan di atas 20% ya, 21 atau 22%. Jadi kita bisa mengambil untuk nilai K-nya itu adalah 4. Kalau kita punya data yang fix dalam setahun, mungkin kita bisa mengambil di kolom yang jumlah frekuensi. Nah, kita lihat untuk dampak ya. Sebelum kita masuk sumber data dampak, kita menetapkan dulu kategori dampak. Kita melihat di sini dampaknya adalah revisi anggaran atau revisi DIPA di tahun berikutnya. Nah, kita melihat dulu apakah di LED kita mencantumkan besaran nilai dari revisi anggaran. Ternyata setelah kita melihat di sini dampak keuangan revisi DIPA, tapi juga ada dampak non keuangan yaitu tambahan waktu. Sedangkan untuk estimasi kerugian di sini tidak disebutkan. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk analisis terkait dengan dampak ini bisa diganti menjadi penambahan waktu ya, penambahan waktu. Nah, kalau penambahan waktu berarti kita melihat di tabel yang ada di tabel 8 yaitu penurunan kinerja. Nah, kita bisa melihat di sini yang paling gampang yaitu adalah dari laporan e-monitoring. Kira-kira pada akhir tahun atau akhir kontrak itu berapa sih jumlah persentase realisasi fisik yang telah dikerjakan? Katakanlah itu sudah sampai 85%. Berarti 100% kurang 85 itu sekitar 15%. Nah, 15% itu bisa kita sepakati di nilai 3. Makanya kita bisa melihat untuk yang nilai D-nya kita ngambil 3. Kebetulan ini sudah saya buat rumusnya. Apabila diisi nilai K di sini dan nilai D di sini, keluarlah besaran risiko di sini. Nah, baru tugas kita selanjutnya adalah sumber data dampak. Nah, ini kita bisa tulis lagi kembali LED sama ya untuk yang bawah juga. Terus bukti dukung. Bukti dukungnya ini kita harus mencari berapa paket atau berapa besaran selisih atau deviasi pekerjaan ketika dia di akhir tahun sebelum melewati tahun anggaran. Nah, itu yang kita harus melihat berapa paket dan berapa jumlah selisih atau deviasi yang terjadi. Makanya kita tadi sepakati di sini kategorinya adalah kinerja. Nah, oke. Nah, bagaimana untuk yang di bawah? Yang di bawah itu selanjutnya di pengaduan. Di sini dugaan atau mutu kualitas ya penyebabnya, dampaknya penurunan reputasi. Nah, kita karena ini sudah diisi ya, kita melihat di level kemungkinan.
Nah, kita kembali ke tabel LED. Kira-kira ada berapa kali pengaduan masyarakat? Nah, bisa hitung. Di sini ada 1, 2. Ada 2. Nah, kalau ada 2 berarti kita kembali ke tabel 2/19, maka hasilnya kira-kira itu adalah 10%. Nah, 10 atau 11% ya kita bilang. Nah, berarti mungkin ini kita ngambilnya di nilai 3. Kita masukkan dulu ke nilai 3. Berarti nilainya K3, 3 ya. Terus karena kita melihat di sini bahasanya reputasi, berarti kita harus mencari bukti dukung. Kalau kita melihat di sini jumlah keluhan lisan ya. Di sini kalau misalnya ada, bisa jadi ini sumbernya berapa kali pengaduan yang masuk ke kita ke Bina Marga. Jadi berapa kali ini. Tapi di sini kita bisa lihat khusus untuk OPR T2 dan T3 ini di sebelah kanan besarannya, dan ini sebelah kiri. Nah, kalau misalnya tadi disebutkan 2 ya, jumlah keluhan secara lisan dapat didokumentasikan. Nah, ini kalau misalnya lebih kecil dari 3, ini nilainya 1. Kita bisa melihat dulu yang bawah apakah ada pemberitaan negatif. Kalau misalnya pengaduan itu dalam bentuknya pemberitaan negatif, maka bisa langsung ke nilainya 4. Tapi kalau hanya keluhan lisan ya, atau tertulis juga di sini dalam kurung dapat didokumentasikan, maka kita melihatnya di nilainya 1. Nah, kita bisa mencantumkan di nilainya di sini 1. Nah, di sini kita isi reputasi. Nah, makanya di sini juga bisa, ini sama ya, kita masukkan link di drive juga bisa di sini. Jadi kita masukkan pengaduan-pengaduan ini dalam link. Jadi begitu akan diperiksa, oh buktinya ada bahwa telah terjadi pengaduan yang masuk ke satker atau unit kerja masing-masing. Nah, nanti baru setelah ini akan digabung menjadi merencanakan inovasi pengendalian ya, atau kalau dulunya kita bilang RTP, rencana tindak pengendalian atau perbaikan RTP. Nah, setelah itu baru kita di sini panjang ya, mulai dari ini sama identifikasi sampai kita ada penilaian dari kelayakan teknis, biaya, nanti skornya berapa. Nah, ini mungkin akan dijelaskan di episode selanjutnya. Demikian dulu episode kali ini. Terima kasih telah menonton.